Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan UTS matriks dan ruang vektor. Nah, di sini telah diketahui persamaan linear dan ditanya A sampai D. Untuk A inverse matriks menggunakan matriks adjoint, yaitu menggunakan persamaan AX sama dengan B, yang dimana A sama dengan semua nilai yang tadi, yaitu 1, 2, 5, 3, minus 1, 2, 2, minus 3, 1. X adalah paralel, yaitu X, Y, Z sama dengan X. Kemudian B adalah solusi, yang dimana 3, minus 8, dan 9. Penyelesaiannya adalah X sama dengan A inverse B. Nah, untuk mencari A inverse, kita bisa menggunakan 1 per determinan A, yang mana menggunakan adjoint A transport. Yaitu A transport ini menjadi adjoint A sama dengan kofaktor A. Dan kemudian determinan A sama dengan nilainya yang tadi, dan mencari persamaannya, yaitu dapatlah persamaannya 28. Sekarang tinggal menentukan adjoint A transport, atau bisa juga menggunakan kofaktor A. Nah, sekarang tinggal mencari kofaktor dari determinan tadi. Nah, misalnya di sini kofaktor 1, yang dimana kita ambil 1, ini kuadrat dari 1 ditambah 1 menjadi kuadrat. Nah, jika untuk mendapatkan minus 1, 2, minus 3, 1, karena ini perkalian, maka yang ditutup adalah bagian pinggiran sini. Jadi yang ditulis hanya di bagian tengah sini. Dapatlah ini. Nah, kemudian 1 dikali 1 sama dengan 1. 5 ini adalah persamaan dari persilangan ini. Jadi minus 1 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 3. 1 dikali 5 menjadi 5. Begitulah seterusnya untuk mencari sampai ke 33. Nah, untuk kofaktor A menggunakan 5, 17, 9, dan seterusnya. Nah, kemudian ini pindah menjadi kofaktor transport, yang dimana baris menjadi kolom. Kofaktor A transport itulah menjadi nilai adjoint A. Pada metode Cramer, yang pertama dicari adalah persamaan determinan. Seperti biasa, untuk mencari persamaan determinan yaitu dengan cara mengalihkan silang ke sebelah kanan dan dijumlah. Setelah itu, ke sebelah kiri disilang juga dan dikurang. Nah, dapatlah hasilnya determinan minus 28. Kemudian, mengapa ini dx? Karena nilai x diganti dengan 3, minus 8, dan 9. Begitu juga dengan dy, 3, minus 8, dan 9. dz juga 3, minus 8, dan 9. Jadi, untuk menentukan x, y, z-nya, tinggal membagikan dx dibagi determinannya, yaitu minus 56 dibagi 28 tadi, minus 56 bagi 28, hasilnya menjadi 2. Begitu juga dengan y dan z-nya. Nah, untuk eliminasi Gauss ini, misalnya baris sama dengan B. Karena baris yang pertama kunci nilai 1, maka lanjut ke baris kedua. Nah, kita memfokuskan di baris kedua dan kelima ini untuk membuat nilai yang kedua ini menjadi nilai 0, yang dimana step yang pertama itu minus 2 baris pertama dijumlahkan dengan baris kedua. Nah, hasilnya itu menjadi baris yang baru. Maksudnya minus 2 dikali baris yang pertama, lalu dijumlahkan dengan baris yang kedua untuk mendapatkan nilai 0. Di sini saya akan mencoba minus 2 baris pertama dikali 1 ditambah 2, nilainya menjadi 0. Begitulah seterusnya. Dan step yang kedua, di sini kenapa saya menggunakan minus 5? Karena di sini di baris ketiga ada 5. Supaya nilai 5 ini berubah menjadi 0, maka dikalikan dengan sebaliknya, yaitu minus 5. Yang mana minus 5 baris pertama dijumlah dengan baris ketiga, maka baris ketiga ini adalah nilai yang baru. Minus 5 dikali 1 ditambah baris ketiga, maka nilainya 0. Minus 5 dijumlah dengan 5, maka 0. Step ketiga, karena di eliminasi Gauss ini yang terpenting adalah bentuk segitiga ini, maka yang dijumlahkan sekarang adalah minus 3, minus 13. Kita berfokus untuk membuat nilai minus 13 ini menjadi 0, yang mana minus 13 per 7. Mengapa per 7? Karena di sini ada minus 7 yang membuat jika minus dikali minus, minus dibagi minus, maka menjadi positif, dan nilainya pasti akan menjadi 0. Nah, untuk Gauss-Jordan ini sendiri yang membedakan dengan Gauss sebelumnya, yaitu di sini baris yang bertiga ini diubah menjadi matriks identitas, yang dengan cara yang step pertama itu, yaitu kita boleh mengganti nilai 2 dan 5 ini menjadi nilai 0.
Yang pertama, kita mengalihkan dengan minus 2 agar di sini nilainya berubah menjadi 0, yaitu minus 2 baris pertama, 2 dikali 1 ditambah baris kedua dikali 2 menjadi 0. Begitu juga di step 2, di mana minus 5 baris ketiga dijumlahkan dengan baris ketiga dan hasilnya menjadi 0. Nah, di step 3 ini berbeda dengan step 2, yang mana syaratnya tadi adalah yang baris bertiga ini diubah menjadi matriks identitas. Nah, di sini baris yang 3 ini, baris yang minus 7 ini akan kita ubah menjadi nilai 1 dengan cara membagikan minus 1 per 7. Karena minus dibagi minus, maka hasilnya akan positif 1. Dan di step 4 juga kita, dimana di step 4 ini kita mengubah angka 3 ini menjadi nilai 0 dengan cara mengalihkan angka 3 untuk mengalihkan ke nilai sebaliknya, yaitu minus 3. Minus 3 baris kedua, minus 3 dikali 1 ditambah baris pertama sebaliknya menjadi 0. Step 5 juga tidak jauh beda dengan step 4, yang mana kita mengubah minus 13 menjadi 0 agar baris ini menjadi baris identitas. Yang pertama itu kita mengalihkan dengan nilai yang sebaliknya. Di sini kan minus 13 dan di sini kita mengalihkan menjadi 13. 13 baris kedua dikali ditambah dengan baris ketiga minus 9, hasilnya menjadi 4. Nah, step 6 adalah step akhir, yang mana ini akan menjadi matriks identitas apabila angka 4 berubah menjadi nilai 1 dengan cara membagikan 1 per 4. 1 per 4 baris ke-3 menjadi 1. 1 per 4 dibagi 4, maka hasilnya adalah 1. Nah, setelah sudah menjadi seperti ini, ada di kemudian lanjutannya step ke-7, yang mana baris ketiga dijumlah dengan baris pertama, maka hasilnya menjadi baris pertama. Jadi hasilnya menjadi seperti ini: 1 0 0 0 1 0 0 1 1 dikalikan dengan 2 2 5. Step 8 juga seperti itu. Minus 1 agar minus 1 berubah menjadi nilai 0, maka minus 1 baris ketiga dijumlahkan dengan baris kedua, maka hasilnya jadi baris kedua yang baru. Jadi untuk mendapat nilai X, Y, Z, kita tinggal membuat nilai X, Y, Z. 2 minus 3, 5. 2